Halo sahabat SDA, balik lagi di podcast Air, mengelola air untuk negeri. Persembahan spesial Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR bersama saya Gugun dan saya Nisha. Yeay. Nah Gun, di episode kali ini nih Yap. kita masih ngomongin banjir nih ya untuk sahabat SDA juga, khususnya di ibu kota Jakarta yang dari zaman dulu nggak kelar-kelar nih persoalan banjirnya. Dari dulu ya sampai Betul. sekarang ya nggak kelar-kelar ya Nisha. Lagian malu dong kalau sama dunia Jakarta sebagai ibu kota metropolitan, simbol kemajuan peradaban Indonesia, tapi banjir ya nggak sih? Bener banget. Nah kalau kemarin nih kita sempat ngomongin bendungan kering sebagai antisipasi di hulu, kali ini di hilirnya nih di laut. Sebab kita tahu ya kalau banjirop juga jadi persoalan di Jakarta juga. Wah, inisiatif dari pemerintah salah satunya adalah merealisasikan master plan pengembangan terpadu pesisir ibu kota negara atau PTPIN alias National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Wih, keren banget bahasa Inggris. Keren banget ya. Atau kita lebih akrab menyebutnya dengan proyek yaitu Tanggul Pantai. Pasti pernah dengar kan? Nah, jadi untuk mungkin sahabat SDA kalau misalnya ada yang belum dengar, nanti kita bakalan ngulik lebih jauh lagi ya. Jadi untuk buat lebih tahu lagi nih soal si Tanggul Pantai ini dan update-nya. Nah, kali ini kita sudah bersama Kepala SNVT Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara atau PT PIN. Mari kita sambut, ini dia Pak Ferdi. Halo Pak, selamat datang ya Pak ya di podcast Air. Apa kabarnya Pak? Kabarnya sebenarnya hari ini sibuk banget. Wih, biasa ya, hektik tapi ya. demi Podcast SDA, Air. demi SDA. Demi SDA ini Disempatkan luar ya biasa. Pak. Jadi memang SNPT PT PIN ini diberikan tugas oleh Bapak Menteri, Bapak Dirjen SDA untuk kita menyelesaikan pekerjaan pembangunan tanggul, pengaman pantai dan muara sungai di pesisir utara Jakarta. Itu membentang dari Banten ya, pesisir Banten, kemudian sampai ke Jakarta, sampai ke Bekasi Marunda. Itu mudah-mudahan bisa kita tuntaskan ya tepat waktu ya. Benar-benar. Saya pernah dengar nih Pak, katanya kalau nggak salah nih ya, ini nggak tahu berita benar atau enggak ya Pak. Saya banyak membaca di media gitu kan. Katanya dalam waktu 50 tahun Jakarta bisa lebih rendah dari permukaan laut 3 sampai 5 meter. Itu betul nggak sih Pak? Ya memang kondisi di lapangan ya Bapak, kita lihat itu ya air laut sudah lebih tinggi dari daratan. Dan memang sudah ada tanggul-tanggul existing ya yang sudah memproteksi pesisir Jakarta. Namun memang kondisinya perlu kita tingkatkan. Kondisinya perlu kita ganti nih tanggulnya dengan yang baru, yang lebih safety ya, sehingga nanti yang tadi kita takutkan ya, itu bisa kita kita cegah sehingga banjirop itu tidak terjadi di pesisir. Memang kondisinya sudah seperti itu. Gitu. Oh gitu. Nah, jadi makanya mengantisipasi di hilir itu dengan buat tanggul pantai itu ya Pak ya. Ya. Nah, tapi untuk bisa nggak sih Pak Bapak menjelaskan ke kita semua nih ya sebenarnya soal si raksasa ini itu update-nya tuh seperti apa sih Pak? Ya. Jadi tanggul pantai kita ini memang kita punya garis pantai ya, garis pantai dan garis muara sungai di pesisir utara Jakarta. Itu membentang dari Bekasi, kemudian Jakarta, kemudian Banten ya. Itu kurang lebih 120 kilo. 120 kilo ya Pak. Kilo. Hampir Jakarta Bandung tuh Pak. Ya betul. Iya kan? 120 kilo. Jadi 120 kilo ini kita kategorikan ada yang kritis, ya, ada yang sudah tidak kritis, artinya beberapa titik sudah ya, Pak? tertangani ya, sudah tertangani. Nah dari 120 kilo ini ada 46 kilometer ya, tanggul pantai dan muara sungai yang sangat kritis. Oh, yang kritis Sepertiganya ya Pak. Nah, jadi perlu kita tanggulangi, ya, perlu kita tangani, ya. Untuk itu kita lakukan kerjasama, kolaborasi ya dengan swasta, dengan Stakeholder Pemda terkait ya, ya, dan stakeholder terkait yang ada di pesisir. Nah, ini dari 46 kilo itu sudah dikerjakan 13 kilo. Ya, Berarti sisanya 13 kilometer, kurang lebih 33 33. Dalam hal ini tuh 33 kritis kilometer. yang dimaksud seperti apa tuh Pak? Jadi kritis tadi air sudah di atas daratan. Ya tuh sudah Ya, namun tanggul yang ada itu kurang Kondisinya, kuat lah ya, kuat ya, perlu ditingkatkan. Ada juga air sudah melimpas pada saat kondisi pasang. Udah turun Mak.
Jadi Jatuh ya, Pak. tanggulnya sudah di bawah daripada air, sehingga Wow. pada saat pasang dia melimpas. Ada juga yang belum ada tanggulnya. Oh. Jadi memang kategori-kategori ini dilihat di lapangan itu beraneka ragam. Nah, tapi kita selaku pemerintah harus hadir untuk ketiga kategori ini, karena kita nggak bisa menunggu kondisi mungkin surut aja ke depan, nggak mungkin kan, pasti ada pasang ada surut. Betul. Nah itu yang kita harus. Seperti hidup ya Pak ya? Betul. Ada pasang ada surut. Ada di atas ada di bawah tuh. Iya, Seperti benar, roda benar. berputar. Iya. Gitu. Tapi Pak kalau Gugun kepo nih ya. Oke. Kak, yang Gugun pernah dengar tuh ada tanggul laut, ini tanggul pantai. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih Pak di antara kedua itu? Ya. Sebenarnya dalam NCSCD ya, ya tadi PT PIN lah bahasa Indonesianya ya. Ini kita sudah membuat semacam staging ya, staging ataupun tahapan dalam suatu pelaksanaan implementasi master plan ya. Di mana satu ada staging A ya, tahap A. Tahap A ini yang kita kerjakan ini, tanggul pantai. Ya, tanggul pantai tadi kita kerjakan bersama-sama dengan DKI dan ada 3 kilometer dari swasta ya. Kemudian stage B. Nah, stage B ini yang dibilang tanggul raksasa, tanggul raksasa. giant seawall itu offshore ya. Nah, memang itu saat ini masih proses pradesain. Ya, pradesain dalam arti desainnya sudah ada tapi masih perlu didetailkan lagi. Ya, masih perlu pendetailan yang lebih dalam ya, karena ini ada berada di laut lepas ya. Sehingga yang sekarang kita lakukan adalah tanggul pantai. Oke. Nah, kalau misalkan tanggul pantai yang kita bangun ini Udah beres? sudah selesai, namun ya tanah Jakarta ini turun terus misalnya, Iya. land subsidence-nya tidak bisa berhenti misalnya, ya terpaksa kita harus bangun di depannya. Siapapun tidak bisa menolak itu, Yap. karena kondisi tidak bisa kita pungkiri kalau misalkan air masuk ke darat, Iya, ya benar. kita harus tutup. Oke. Gitu. Jadi mau nggak mau rumah yang mungkin ada di depan-depan itu bisa dipindahkan ya Pak ya? Kalau untuk membangun tanggul. Sebenarnya untuk relokasi ataupun semacam pemindahan warga ya, itu sebenarnya kalau yang tidak terkena trase ya tidak masalah. Oke. Jadi yang emang benar-benar kritis aja gitu ya Pak ya? Yang terkena trase ataupun yang berada di jalur pemancangan ya, jalur pekerjaan kita mungkin ya perlu kita cek nanti ya, kepemilikan lahan ya, kemudian sertifikasi daripada rumah yang ada di pesisir itu ya, seperti itu. Oke. Jadi tidak bisa sembarangan kita pindahkan. Iya. Betul. Lebih baik kita mereduksi friksi-friksi sosial ya, untuk sebuah pelaksanaan konstruksi supaya hambatan yang ada itu tidak terjadi. Iya, benar. Sebenarnya. Berarti untuk saat ini kita masih di tahap A tadi ya Tahap Pak, A. membangun tanggul pantai tadi Tanggul ya, pantai. untuk menuju ke stage B yang nanti disebutnya tanggul laut gitu Giant ya Pak. seawall. Giant seawall Giant tadi ya. seawall. Waduh. Tapi gue kepo Pak, di sana itu sebenarnya rencananya bakal seperti apa sih di kawasan sana tadi yang bukan tanggul biasa itu? Oh iya, jadi sebenarnya kalau kita ngomong PT PIN ini, ya PT PIN kan pembangunan terpadu ya, Iya. pembangunan terpadu pesisir ibu kota negara. Betul. Kalau kata terpadu ini kita ngomong nggak cuma satu, Ya. makanya tugas kita ya dalam hal ini SDA ya diberikan tugas sama Bapak Menteri itu membangun tanggul. Ya, tanggul itu pengendalian banjir. Ya, namun di dalam itu ada kita sampaikan ada beberapa komponen-komponen. Ya, misalkan satu tadi kita membangun tanggul, di belakangnya harus ada kolektor drain. Oh, Kolektor apa itu Pak? Kolektor drain itu seperti saluran drainase yang besar. Dia itu yang akan mengumpulkan air-air dari rumah warga, masuk ke dalam kolektor drain, kemudian masuk ke dalam kolam retensi. Kita bangun kolam retensi di belakang tanggul. Oh, Ya, berarti kemudian di tanggul tuh ada kolam lagi gitu ya Pak? di belakangnya. Kemudian kita pompa ke laut. Oh. Kenapa seperti itu? Karena air yang ada di pesisir itu sudah lebih tinggi dari daratan, sehingga air dari daratan Nggak bisa bisa masuk menuju ke ke laut, laut ya. sehingga perlu kita kumpulin dulu tuh ke kolam retensi yang elevasinya sudah di bawah daripada daratannya si Jakarta, Oke. sehingga dipompa. Makanya yang kita bangun ini itu dari pengendalian banjir ya. Jadi kita bangun kolektor drain, kita bangun pintu air, kita bangun kolam retensi, Pompanya kita tadi bangun ya? pompanya juga, kita bangun tanggulnya. Oke. Ya nanti kita ada namanya penataan kawasan. Nah terintegrasilah dengan penataan kawasan tadi. Di dalam penataan kawasan ada apa? Ada pemukiman Ada gitu. fasilitas-fasilitas sosial. Ya misalkan ruang olahraga untuk warga seperti futsal mungkin ya, atau Oke. voli Taman voli gitu ya, Pak? pantai ya.
taman untuk pelesiran, jogging track ataupun untuk sepedaan, itu bisa kita wujudkan. Menarik Yang banget sudah ya Pak ya. Ya, Menarik Kita sudah bangun di Kalibaru, kita namakan Plaza Kalibaru. Itu sudah ada 3,2 kilo. Wow. Jadi bisa kita buat sepedaan, bisa buat kita jalan-jalan ya. Jadi ini tempat rekreasi ya, Pak. Nah, nanti di situ di dalam tanggul itu, Pak, kita bisa sinergiskan dengan program-program Pemda. Ya, program-program Pemda, namun tidak boleh dibangun di badan tanggul. Jadi badan tanggul itu ada safety-nya lah ya. Jadi kita bangunkan di penataan kawasannya tuh. Oh gitu. Nanti mungkin ada untuk sampah ya, karena masalah di pesisir itu kan sampah. Sampahnya Ya, yang Itu terlalu banyak ya perlu Pak. pembangunan tempat sampah komunal, nanti ya dari Pemda bisa masuk ya, dari suku dinas lingkungan hidup. Itu banyak ya, dari pemukiman juga bisa, misalnya rusun gitu ya, bisa dibangun. Kemudian ada juga dari akses nelayan. Aksesnya. Karena kita bermain di pesisir ini atau bekerja di pesisir ini betul. hubungannya dengan nelayan. Nelayan, Betul. pasti. Pasti nelayan Pastinya ini ya. tidak boleh kita membangun tapi menyusahkan Nelayannya itu sendiri. Karena mata pencarian Jadi mereka. kita ya itu. Mata Jadi kita pencarian butuh utamanya kasih soalnya. akses, kita kasih Oke. TPI yang bertaraf lebih baik lah dari yang sekarang. Sebenarnya itu sebenarnya. Iya. Nah, itu ilmu baru juga buat kita ya Pak ya. Bener. Karena Pastinya. kan kalau Kita tadi mau belajar. tanggul laut tadi kan harus diprediksi dengan matang. Betul. Harus, ya. Betul banget. Karena kita Dipersiapkan. main di laut. Iya, Ada yang tahu dalamnya lautan? nggak ada, Pak. Nggak ada yang Tidak tahu kan, ada. sama kayak kita. Nggak ada yang tahu kan dalamnya hati kita. Wah. Rambut sama hitam kan, Pak. Tapi Ini sampo udah siapa yang tahu, Pak? kayak Ferdi Set Boy ini. Kumpulan set boy ya. Ferdi Sad Boy sama Fajar Sad Boy Iya, harus satuin. sama-sama F. Bahaya tuh, Pak. Kan kita tahu sendiri kan, Pak, Tanggul Pantai itu melintang dari Tangerang Barat ya. Terus sampai Jakarta, terus sampai Marunda, Bekasi kan, Pak. Kira-kira tuh berapa lama pembangunannya, Pak? Ya, Tanggul Pantai ini tadi kita sudah sampaikan bahwa dari 33 km itu kita berkolaborasi dengan Pemda DKI. Ada kita buat MOU ya. Jadi kita buat kesepakatan sinergis perencanaan dan pelaksanaan dengan Pemda DKI. Itu kita bagi tugas. 11 km kita dikasih tugas lewat MOU itu PUPR untuk menyelesaikan 11 kilo. Oke. Kemudian 22 kilo lagi itu sepakat DKI mengerjakan. Jadi kita sudah bagi tugas di beberapa lokasi, ada beberapa klaster untuk penyelesaian pembangunan tanggul pantai. Oke. Jadi di dalam timeline-nya, ya, dalam timeline penyelesaiannya, kita mungkin targetkan untuk yang 11 kilo kita bisa selesaikan 2024. Oh, Jadi kita sudah berkontrak, sudah melakukan kontrak dengan penyedia jasa yang akan menyelesaikan pelaksanaan konstruksinya. Mudah-mudahan 2024 ini bisa kita selesaikan. Kurang lebih dari 11 km itu 4 kilo sudah kita selesaikan 2022 kemarin. Sekarang dari 2022 sampai 2024 ini tugas kita kurang lebih 7,3 kilo. Jadi mudah-mudahan di 31 Desember 2024 sudah tuntas yang MOU yang tugasnya PUPR. Oke. Mudah-mudahan nggak ada halangan, semoga cepat Iya, beres, Pak. kalau halangan pasti ada. Iya, kendala, tantangan pasti ada. Apa Tapi tuh, Pak? Salah satunya, kita Pak. mau ngebahas juga nih Pak. Pas banget tadi saya juga sih. mau nanya nih Pak tentang Iya. tadi kan untuk memakan waktunya sendiri juga cukup lama dan pastinya memiliki kendala atau tantangan-tantangan. Nah, sebenarnya tantangannya apa sih Pak yang dihadapi, Pak? Ya, jadi kalau bangun tanggul pantai ini kalau kita bilang mudah, nggak juga ya. Bilang susah. Yang Bilang sulit susah. banget. Dibilang susah kalau nemu tempat yang sulit sekali. Jadi emang kendala pertama kita pesisir Jakarta ya, Teluk Jakarta ini kita tidak bisa melihat di beberapa tempat ya. Kita tidak bisa melihat garis pantai itu mana, rumah warga itu mana. Oh, samar-samar, Pak. Jadi benar-benar sudah banyak rumah warga berada di pinggir pantai itu tadi ya Pak. Sehingga pada saat kita membangun kita nggak tahu tuh mana rumahnya warga, mana garis tanahnya pantai. warga, mana garis pantai. Nah, itu yang membuat kita sulit. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya kita SNPTPT PIN ini kita melakukan dengan metode pelaksanaan dengan inner boring. Apa Kita tuh, Pak, inner boring? Metode pemancangan kita pakai inner boring. Jadi kita mancangnya dari laut supaya kita bisa Ngebornya dari laut gitu, kita Pak. menuju ke titik pancang kita. Karena kalau darat tuh nggak bisa. Oke. Kalau darat kita sudah tidak ada akses. Kita bobot yang panjang sebesar itu, selebar itu, lewat darat susah sekali. Sekalipun bisa kita harus menertibkan seluruh pesisir, tidak akan terjadi dan tidak akan bisa, sehingga hambatannya besar sekali. Sehingga kita yang harus berimprovisasi, kita yang harus mencari jalan keluar supaya
tanggul ini terlaksana tetap ya? bisa jalan, tapi sosialnya tidak terjadi. Tidak terganggu, Tidak, nggak ada tidak konflik dan konflik lain-lain ya, sosial. Pak. Akhirnya kita mancang lewat laut. Kalau laut kan nggak ada rumah, Iya. jadi kita lewat laut. Paling rumah SpongeBob, Pak. Iya, itu pun juga di bawah ya. Di bawah kan, rumah Patrick kan. Jadi kita pakai ponton, kita pancang dari laut sehingga kita mengurangi gejolak sosial ataupun hambatan sosial yang Iya. tadi. Oh, Itu Inner yang boring pertama. itu tadi ya Pak ya namanya ya. Jadi hambatan yang sosial sudah kita bisa Atasi. kurangi ya. Kurangi ya. iya. Kemudian yang kedua, ya, permasalahan di pesisir itu selain tadi banyaknya rumah warga, Warga. sehingga tidak tahu mana itu garis pantai, mana itu rumah warga. Yang kedua ini adalah fasilitas-fasilitas dermaga nelayan, ya itu belum Memadai? baik ya. Belum baik. Belum cukup lah untuk jumlah nelayan yang ada di pesisir Jakarta Utara itu banyak sekali. Cuma dermaga nelayannya atau dermaga komunalnya itu belum banyak, sehingga mereka banyak parkir liar ini. Oh, si iya, kapal-kapalnya nih. Jadi derma- parkirnya belum sesuai kapasitasnya ya, Pak. Karena harusnya di dermaganya masih dermaga kurang ya, komunal Pak. dia rapi kan harusnya. Iya. Ini enggak nih, parkirnya liar. Sehingga pada saat kita melakukan pekerjaan di titik itu, ya ketemu dermaga nelayan kan. Dan Kalau dermaga parkir nelayan- liar gitu bisa diderek nggak sih Pak? Beda. Kalau Beda ya? beda, ini bukan di darat ya. Itu ini bedanya. Makanya inilah bedanya kalau kerja di pesisir itu. Kalau di darat kita bisa tengah tarik ya. Iya, tinggal tanggung di iya. sub kan, Pak. Kalau di sini ya memang bisa juga, cuman kan untuk menarik kapal ini ya Sulit kita ya. nggak bisa sembarangan ya. Iya, betul. Gitu karena mungkin dia ada jangkarnya, kan dia Iya, harus tarik ya. Dia kemudian juga ada izin operasi atau tidak ya. Pemiliknya siapa kita nggak tahu. Iya, mau Ya. diumumin pakai speaker juga Karena kepada di pemilik dalam susah. kapal-kapal nelayan itu nggak ada nomor plat. Oh Iya, iya, itu benar, kayak Pak. susah kalau diumumin ya, Pak. Kalau mobil kan enak di Beda mall ya. kan. Tinggal ditarik, dicek di di sub kan kelihatan sub, tuh iya. pemilik siapa. Kalau ini nggak ada nomor platnya, sehingga kalau mau narik wah hilang nih bisa dimarahin sama nelayan. Iya, kecarian dia besok gua. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Di situ kita harus sosialisasi berkali-kali. Oh. Jadi kalau ketemu dermaga si A, kita sosialisasi sama si A. Begitu ketemu dermaga si B, Beda lagi. ketemu itunya. lagi sosialisasi. Jadi bisa sosialisasi itu bisa makan waktu bisa 6 bulan sendiri. Wow. Untuk lama memancang banget ya, Pak. sebuah titik Di daerah situ yang aja ya, pancang Pak. gitu. Iya. Jadi akan sangat sulit karena dermaga itu kan dia nggak di pinggir ya, bisa masuk ke depan dia, Ya. pakai Iya. bambu ataupun pakai semacam derigen-derigen gitu Ya. ya, yang floating deck gitu. Jadi emang tantangannya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu masalah sampah. Oke, balik Ya, lagi itu lagi ya, sampah. Pak. Jadi pada saat kita belum hadir di situ, kita membuat tanggul pantai, ya sampah-sampah itu dibuang sama oknum warga ya. kalau kami Oknum ya bilangnya Pak ya. oknum warga dibuang ke pesisir Jakarta itu akan hilang sendiri Hmm. karena terbawa arus laut ya. Arus, Ya. Atau dia masuk ke dalam seabednya ya atau dasar lautnya hilang kan. Iya, iya, iya. Tapi kualitas airnya jelek, Iya, hitam betul. kan, makanya pesisir utara Jakarta kita jelek. Nah pada saat kita masuk melakukan tanggul gitu, penanggulan, Isinya sampah semua. nah begitu kita tanggul gitu ya, kan mereka buang sampah tuh, buangnya ke laut tuh di depan tanggul kita. Jadi Ya. tanggul kita tuh penuh sampah. Oh. Jadi masalahnya bukan hanya sebelum membangun, setelah membangun juga ada masalah. Sehingga perlu kolaborasi yang intens ya, cukup Iya, iya. intens sama Pemda. Ya, kemudian juga yang keempat adalah masalah teknis. Nah, masalah teknis ini kita tidak tidak anggap enteng ya. Ini harus anggap serius karena di JKI ini ada banyak tanah lunak. Tanah Ya, lunak. kondisinya sangat tanah lunak. Jadi kalau kita naruh batu nih di tanah lunak pasti hilang kan? Hmm. Karena dia masuk ke Tenggelam. dalam. Oh. Itu Kelelep gitu. harusnya kan tidak. Iya, iya. Kalau mau bikin pondasi harusnya dia harus steady Kokoh kan, ya, steady, tetap ya, Pak. kokoh. Mm-mm. Nah, itu masalahnya. Jadi harus perhitungannya harus matang sehingga tanggul yang kita bangun pondasinya cukup kuat oke. untuk menahan beban yang Harus didesain. ya tadi. Ya, nah ini yang membuat kita masalah-masalah seperti ini harus kita ada konsultan ya sudah desain maupun konsultan supervisi seperti itu. Namun sudah kita lakukan ya sudah berjalan hampir dari 2014 kita Wah, Wah, masuk cukup lama di ya Pak. pesisir 9 tahun ya, Pak. 9 tahun ya, mudah-mudahan 2024 10 tahun bisa selesai itu. Amin. Semoga cepat rampung ya Pak ya. Amin. Oke, nah jadi Pak untuk selain tadi tanggul pantai, tanggul raksasa ya walaupun masih pradesain ya Pak ya. Sebenarnya ada lagi nggak sih Pak yang dikerjakan atau yang masuk lingkupnya dari PT PIN ini lagi? Ya, pertama tadi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa pembangunan terpadu itu
tadi kita bangun tanggul pantai, tanggul muara sungai. Tanggul muara sungai. Kemudian di belakangnya karena air dari laut sudah ditahan, air dari muara sungai sudah ditahan sama tanggul tadi. Kemudian kalau hujan, air yang di belakang itu nggak bisa keluar, sehingga diperlukan kolektor, kolektor drain, ya, saluran pengumpul ya daripada air-air dari drainase masyarakat. Dikumpulkan di drainase, kemudian dibawa ke dalam kolam retensi. Kita bangun juga kolam retensi di situ beberapa tempat, kita kumpulkan, kemudian baru kita pompa. Makanya kita bangun juga rumah pompa. Kemudian ada pintu-pintu air. Pintu-pintu air ini digunanya untuk apa? Pada saat dia surut dan kondisi bisa dialirkan secara gravitasi, pintu air bisa dibuka. Tapi pada saat dia pasang, pintu air tutup, pompa nyala. Kita lakukan pompa, gitu seperti itu. Jadi pembangunannya lingkup dari pengendalian banjir yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian ada juga penataan kawasan. Ya, penataan kawasan ini di belakang tanggul kita itu ada kita semacam ruang terbuka hijau. Ya. Kemudian ada juga buat fasilitas sosial mereka warga-warga di pesisir untuk ya melakukan kegiatan silaturahmi lah ya. Ya lihat sunset dan sunrise ya. Dan gratis. Senja tuh senang banget ya, Pak. Dan gratis. Gratis. Ya, dan gratis. Mereka main bola di kawasan itu ya, Pak. Kawasan penataan itu sekarang itu hampir setiap hari itu kalau sore ramai terus manusia ya, Pak? semua isinya. Kaget juga kalau ada setan, Pak. Saya juga takut, Pak, kalau ada setan di sana. Dan itu ya senang lah, cukup senang ya, artinya masyarakat senang gitu. Kita ngeliatnya senang gitu ya. Menikmati gitu. Iya. Cocok banget apalagi kayak Gugun kan anak senja sambil ngopi. Oh kan, iya, Pak. sambil ngopi ya. Pakai Pernah. sarung. Kita sering malah ngopi di sana, Pak. Ajak saya dong, Pak. Bareng kali ya, Pak ya? Kapan-kapan. Harusnya di sono harusnya. Harus syutingnya di sana iya, gitu ya. ya, Pak. Lebih udaranya lebih ini. Angin Ya. sepoi-sepoi. Jadi nggak cuma hanya fokus dari pembangunannya aja, tapi juga penataannya juga ya, Pak ya. Sekitarnya diperhatikan. Dan juga banget. kita berharap setelah dibangun itu dijaga. Ya, itu yang paling penting. Artinya masyarakat jangan buang sampah sembarangan ya. Semua fasilitas sudah ada itu. Seperti itu. Iya, terakhir nih Pak, sebelum kita tutup nih Pak, kita bersedih. Saya juga nih. Padahal Sekali ya, 1533. iya, padahal masih banyak ya yang mau kita kulik lagi. Banyak, Pak. Betul. Kita mau nanya nih Pak, harapan mungkin dari teman-teman PT PIN atau mungkin pribadi Pak Ferdi sendiri, kira-kira harapannya dalam menjaga Jakarta ini apa? Ya, harapan kami ya di PT PIN, pekerjaan ini bisa selesai. Amin. Selesai dalam arti berfungsi. Ya. Ya, berfungsi, terus kemudian masyarakat menikmati. Ya, terus kemudian juga setelah dibangun dan jadi itu masyarakat bisa memelihara. Ya, kita juga bisa memelihara, tidak ada kerusakan ya. Kemudian kalau secara pribadi ya, artinya Jakarta ini kan metropolitan ya, city, artinya saya harap untuk semua stakeholder yang ada di pesisir itu turut bersumbangsi ya, untuk terus ya melakukan pembangunan di pesisir, mulai dari mungkin ya sanitasi ya, kemudian juga sampah ya, pengolahan sampah ya. Kemudian juga drainase, revitalisasi drainase, kemudian nelayan-nelayan di pesisir itu harus segera kita perhatikan karena fasilitasnya mungkin perlu ditingkatkan ya. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri itu nelayan-nelayan di sana kan bersih-bersih, keren-keren ya. Ya di Indonesia harusnya seperti itu ya, karena kita metropolitan city ya. Kemudian juga yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga kualitas air laut ya, supaya ya kita berharap air laut kita di Jakarta ya ini ya bersih lah ya, bersih dari sampah lah minimal. Oke. Jadi sebenarnya nggak cuma hanya pekerjaan utama dari pemerintah aja ya Pak ya, tapi juga harus ada kolaborasi juga dari masyarakat seperti kita ini. Karena pembangunan terpadu tadi. Iya, semua terlibat dalam seluruh aspek ya Pak. Kalau misalnya pemerintahnya udah ngebangun nih bagus-bagus cantik-cantik tapi nggak dirawat, buang sampahnya sembarangan, sama aja. Sama aja, sayang banget ya. Sayang banget kan Pak. Waduh. Nah, gimana nih sahabat SDA, udah jelas banget kan tadi ya soal PT PIN dan tanggul laut raksasa tadi. Jadi kita pun ya juga wajib banget nih menyukseskannya demi Jakarta kita di masa depan. Nah, kalau kita mau ngucapin terima kasih nih buat Pak Ferdi yang mau sharing, udah mau berbagi sama kita tentunya di podcast air kali ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Mana tahu ngobrol. Ya, mana tahu ngobrolnya nanti di tanggul pantai kan. Nah, sambil ngopi-ngopi tadi ya, nyantai ngeliat sunset. Berarti kita bajunya harus batik ya. Oh iya. Boleh. Makasih sekali lagi ya untuk Pak Ferdi ya. Sehat selalu Bapak. Nah, buat sahabat SDA,
nantikan podcast Ayu selanjutnya dengan tema-tema lain yang pastinya nggak kalah menarik. Dan jangan lupa pantau terus update informasi seputar Ditjen SDA Kemenpu PR di sosmed kita. Di mana tuh Gun? Di Facebook ada Nisha, ada di PUPR SDA. Di Instagram juga kita ada di @PUPR_SDA. Di Twitter kita juga ada di @PUPR_SDA. Tentunya nih yang lagi nonton nih di channel YouTube kita di PUPR_SDA. Buat yang mau kepo-kepoin website kita juga ada di sda.pu.go.id. Kalau gitu saya Gugun pamit. Dan saya Nisha, kita pamit. Dan bersama Pak Ferry juga ya, Ya, pamit. oke. Dadah, sampai jumpa di Bye. podcast selanjutnya. Sampai jumpa.